Baru sekitar 74 jam yang lalu, publik Indonesia dibuat kecewa dengan kekalahan 2-3 yang diderita timnas Indonesia dari Arab Saudi pada pertandingan grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini jantung fans tim Garuda harus bersiap-siap dibuat berdebar lebih kencang. Pasalnya, pada Minggu dini hari WIB, Indonesia akan memainkan pertandingan hidup mati melawan satu tim tersisa di grup B, sang singa Mesopotamia, Irak. Pasukan Patrick Kluivert wajib menghantam Irak untuk menjaga peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, atau setidaknya menghidupkan asa lolos ke ajang akbar itu melalui jalur putaran kelima. Rekor catatan pertemuan tidak memihak kepada Indonesia. Dalam 6 pertemuan melawan Irak, Indonesia belum pernah menang atas juara Piala Asia 2007 itu. Dengan sederet kemenangan terkini Irak, pantaskah tim Garuda merasa minder? Tentu saja tidak pantas. Timnas Indonesia saat ini memiliki sumber daya yang sangat pantas untuk dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tanpa perlu merinci peran para pemain diaspora dan naturalisasi, sudah jelas Indonesia memiliki potensi untuk dapat melaju lebih jauh dalam petualangan ini. Perihal semangat, tentu para pemain yang terpilih masuk skuad akhir tidak dapat diragukan lagi. Maka, racikan taktik dan strategi Kluivert yang kini dapat dijadikan sandaran untuk meloloskan Indonesia ke panggung tertinggi. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, menegaskan bahwa perjuangan timnya untuk meraih tiket Piala Dunia 2026 belum berakhir meskipun menghadapi tantangan lebih besar usai kalah 2-3 dari Arab Saudi. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi terbawah grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya harapan bagi Timnas Indonesia adalah memenangkan laga melawan Irak yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 12 Oktober pukul 2.30 WIB di stadion yang sama. Belum berakhir, besok kita akan pergi lagi. Bersama sebagai satu, kita adalah orang-orang yang percaya kita Indonesia, tulis Itzes. Dia telah memainkan 15 pertandingan bersama Indonesia, semuanya sebagai starter tanpa pernah diganti. Itzes yang bermain sebagai bek tengah berduet dengan Kevin Dix mencatatkan 7 sapuan, 2 blok tendangan, dan 1 tackle. Selain itu, ia memenangkan 1 duel lapangan dan 5 duel udara. Statistik lainnya termasuk 59 sentuhan, 46 umpan dengan akurasi 83%, 1 umpan kunci, 3 umpan panjang sukses, serta 1 tembakan tepat sasaran. Patrick Kluivert menegaskan susunan pemain utama Timnas Indonesia versus Irak ditentukan dari performa para pemainnya. Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu dini hari WIB. Saat disinggung soal taktik dan susunan pemain, Patrick enggan memberikan jawaban detail. Pada laga perdana kontra Arab Saudi Kamis lalu, Patrick Kluivert menerapkan formasi 4 back. Namun, skema tersebut sangat rapuh, terutama di sisi kanan yang ditempati Yaakob Sayuri yang notabene bukan fullback murni. Indonesia juga masih memiliki sejumlah bek tengah mumpuni seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner yang tidak turun sama sekali dalam laga kontra Arab Saudi. Saya rasa tidak perlu mengatakan siapa yang bermain atau tidak. Menurut saya, pemain terbaiklah yang bermain dan itu saja, kata pelatih asal Belanda tersebut. Indonesia wajib memenangkan laga kontra Irak ini jika masih ingin menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026 via putaran 5. Akan tetapi, Indonesia punya rekor yang sangat buruk saat berjumpa singa Mesopotamia. Pasca kekalahan menghadapi Arab Saudi, Patrick Kluivert dan Jay Itzes ungkap strategi Timnas Indonesia versus Irak yang akan digelar pada Sabtu 11 Oktober. Dengan kekalahan 3-2 yang dialami oleh Timnas Indonesia, membuat pertandingan menghadapi Irak menjadi sangat krusial. Pasalnya, jika tidak berhasil mendulang kemenangan menghadapi Irak, otomatis Timnas Indonesia harus masuk ke round 5 untuk bisa dapat masuk dalam daftar peserta Piala Dunia 2026. Meskipun kesempatan tersebut masih ada, namun dengan masuk ke round 5, tentunya akan menambah panjangnya perjalanan dan perjuangan skuad Garuda. Dalam wawancara, Patrick Kluivert dan Jay Itzes ungkap strategi Timnas Indonesia versus Irak. Jay Itzes yang dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia menyampaikan bahwa dirinya beserta tim berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Jay juga berjanji akan bermain all out dalam menghadapi Irak nanti, meskipun dirinya mengakui telah maksimal saat menghadapi Arab Saudi. Sedangkan Kluivert yang memegang kendali atas strategi dan rencana pertandingan untuk menghadapi Irak nantinya. Kluivert menyampaikan untuk menghadapi Irak nanti, meminta agar timnya untuk menjernihkan pikirannya dan memenangkan pertandingan. Meskipun pelatih asal Belanda tersebut mengakui bahwa yang akan dihadapi oleh timnya adalah pertandingan yang sulit. Kabar baik datang dari Calvin Verdong. Dia dipastikan bisa main di laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini disampaikan manajer Timnas Indonesia, Sumarji.
Verdong sebelumnya tak masuk daftar susunan pemain dalam laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan Calvin Verdong sudah tidak mengalami masalah apapun soal kebugarannya. Jadi sang pemain sudah siap bermain kembali membela Timnas Indonesia. Verdong bisa main lawan Irak, kata Sumarji. Calvin Verdong mengatakan para pemain lain Timnas Indonesia pun dalam kondisi siap tempur. Hal itu menjadi modal penting untuk Timnas Indonesia yang wajib meraih kemenangan dalam laga kontra Irak. Saat ini Timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup B dengan 0 poin, sedangkan Irak di posisi kedua karena belum melakoni satu pun pertandingan. Sementara itu Arab Saudi berada di puncak klasemen dengan 3 poin. Kemenangan diharapkan bisa diraih Timnas Indonesia saat melawan Irak. Sebab, hanya kemenangan yang bisa menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan, yaitu pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Feyenoord Randers, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah kewarganegaraan. Gooijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam Timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda, Football Primer, PSSI sudah menghubungi Tristan Gooijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek lahiran Blaricum Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Gooijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa depan, kata Gooijer. Ajakan untuk Tristan Gooijer gabung Timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Feyenoord Randers. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan come to Indonesia. Tulis Feyenoord Randers. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert merahasiakan rencana permainannya melawan Timnas Irak. Dalam kesempatan yang sama, Kluivert mengatakan bahwa pertandingan kontra Irak adalah pertandingan terpenting saat ini. Kata dia, misi timnya saat ini hanya satu, yaitu wajib mengamankan kemenangan. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Tentu saja setelah hasil mengecewakan melawan Arab Saudi, kami membutuhkan kemenangan, kata pelatih asal Belanda tersebut. Indonesia saat ini berjarak jauh dalam peringkat FIFA dari tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Jika Indonesia berada di peringkat 119, Irak jauh di atasnya di peringkat 58 dunia. Saat mengomentari tim yang kini diasuh oleh Graham Arnold itu, Kluivert mengatakan, "Kami tahu Irak adalah tim yang sangat bagus. Di pertandingan sebelumnya, kami mendapatkan hasil negatif, tetapi kami berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik tentu saja," tambah dia. Lebih lanjut, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pada laga nanti, demi penampilan kedua di Piala Dunia yang sudah lama masing-masing negara nantikan. Irak terakhir kali berlaga di Piala Dunia pada 1986, sementara Indonesia lebih lama dari itu, yaitu pada 1938 ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Shin Tae-yong menetapkan satu syarat untuk PSSI mengontraknya kembali menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert usai kini resmi menganggur. Menariknya, kabar pemecatan Shin Tae-yong ini justru menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Para fans Timnas Indonesia langsung beramai-ramai menyerukan agar PSSI memanggil kembali pelatih yang pernah membawa Garuda menembus berbagai pencapaian bersejarah di level Asia tersebut. Desakan itu muncul karena performa Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert sedang menurun drastis. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dalam laga grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat posisi Kluivert di kursi pelatih mulai digoyang. Shin Tae-yong menetapkan satu syarat jika PSSI ingin bawa kembali ke Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, STY sempat ditanya oleh mantan penerjemahnya, Jong Seok-so, tentang kans kembali melatih Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa pintu untuk kembali menangani Timnas Indonesia tetap terbuka. Meski demikian, ada satu syarat yang harus dipenuhi untuk memboyong pelatih berusia 54 tahun tersebut. Jadi saya mungkin kembali kalau ada tawaran dari PSSI, kata STY. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Tis Dalinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dalinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat.